Bagus ya, kan kita di depan sana kita pengen beli kayak serap gitu ya. Pokoknya nonton YouTube. Manis, tapi sekali padahal tadi nih manis kita kayak lagi persis pengen ini termangan kok mau ada habis. Kita mantap sekali. Udah tau kalau dapat dia tuh kita pengen lagi positif kayak langsung terserap gitu. Coba lihat yang dulu deh. Ini gede. Salahnya gini, itu kita pada kata BMKG itu kelihatan di BMKG itu yang terakhir tidak apa. Barang nggak? Sabar kita kirim nih yang dari BMKG. Sabar sayang, sabar. Kita kirim yang dari BMKG semangatnya mas. Apa? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Hasna. Jadi aku yang bakal menjadi moderator pada webinar kali ini kayak gitu. Nah, oh ya, for your information teman-teman, jadi webinar ini secara rutin diadakan oleh Karir Impian, yang mana itu platform aku sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa pantau aja Instagram aku atau Instagram Karir Impian untuk dapetin informasi webinar selanjutnya kayak gitu ya. Oke, jadi webinar spesial ini aku adain buat teman-teman yang masih kuliah, khususnya buat fresh graduate ataupun siapapun yang mau switch karir atau berkarir ke dunia HR kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai webinarnya di sesi pembicara nanti, aku mau menyampaikan beberapa informasi kepada teman-teman. Yang pertama, jadi webinarnya ini akan berlangsung kurang lebih selama 45 menit ke depan. Jadi, make sure teman-teman mengikuti webinarnya sampai selesai ya, karena nanti di akhir webinar bakal ada link absensi dari aku itu untuk keperluan sertifikat kayak gitu. Nah, kemudian nanti ada di sesi akhir ada sesi Q&A juga yang pastinya sama pembicara kita Kak Rahma sebagai HR ya yang udah antusias juga untuk menyampaikan ilmunya kepada teman-teman kayak gitu. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja aku mau nyapa dulu nih Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Gimana kabarnya? Halo Mbak Nana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Rahma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Nana. Oke, gimana nih? Udah siap belum buat sharing-sharing terkait dengan dunia HR ya? Khususnya Kak Rahma ini kan keren banget ya. Secara udah kerja full time bahkan sebelum graduate gitu. Aku juga senang banget sih mau dengerin apa namanya nanti ilmu-ilmu dari Kak Rahma sendiri. Oke, udah siap dong. Thank you juga sebelumnya Mbak Nana yang sudah mau mengundang aku dan akhirnya kita ketemu lagi after project Finally ya. sebelumnya. Oke. Benar-benar. Oke, bisa dengar. Jadi malam ini kita bakal kedatangan pembicara yang sangat inspiratif ya teman-teman. Karena for your information juga, Kak Rahma ini seorang HR gitu ya, HR Employee Branding dengan pengalaman yang membantu
perusahaan dalam membangun cita employer gitu. Nah, sebelum itu aku izin share screen terkait dengan CV-nya Kak Rahma. Jadi aku izin bacain CV-nya ya, teman-teman. Nah, gimana? Udah kelihatan belum nih share screen-nya? Di aku belum ya, Mbak. Oke, masih loading ya. Oke, ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah. Oke, jadi Kak Rahma ini seorang fresh graduate dari apa namanya Politeknik STI Alan Bandung ya teman-teman. Dia apa namanya dari jurusan manajemen SDM gitu dan sekarang dia juga bekerja sebagai HR. Tentunya dia punya banyak banget experience teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan waktunya buat bertanya apapun gitu ya. Khususnya buat teman-teman yang mau berkarir di dunia HR kayak gitu. Pengalamannya udah banyak banget dari yang sejak kuliah dia ikut volunteer as a HR, terus dia pernah internship juga gitu ya. Terus sekarang dia masih bekerja sebagai HR di ini Bagi Kopi. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu apa kafe Bagi Kopi, nah dia kerja di situ sebagai HR-nya. Dia juga sebagai speaker, ada banyak banget pengalamannya sebagai speaker. Jadi teman-teman nanti kalau yang dari kampus manapun mau mengundang dia, silakan hubungi dia kayak gitu. Oke, ini sekilas mengenai Karahma. Nanti selanjutnya lebih detailnya akan dijelasin oleh Karahma sendiri. Oke, Karahma, untuk waktu dan layar aku persilakan. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua di sini. Apa kabar? Boleh banget ya ramein di kolom chat Zoom-nya biar sesi webinar kita pada malam hari ini interaktif gitu ya. Teman-teman juga yang bisa on cam, boleh banget on cam. Apa kabar teman-teman semua di sini? Thank you sudah mau join. Apalagi ini di hari Minggu ya, di hari weekend yang mana besok tuh seharusnya kita kuliah atau kerja gitu. Tapi teman-teman semua di sini sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya untuk bisa discuss bareng aku. Oke, apa kabar teman-teman semua? Oke, mungkin kita bisa lanjut aja gitu ya. Kayaknya teman-teman semua di sini juga mungkin lagi ada kesibukan lain gitu ya, atau kita langsung masuk sesi webinarnya aja kali ya, Mbak. Yes, boleh langsung share screen aja dari Karamanya. Belum ya? Oke, kira-kira ini udah kelihatan share screen dari aku? Oke, udah kelihatan, cuman belum full. Oke, ini udah Oke, full ini sih. udah ya. Oke. Oke, ya sekarang kita mau discuss dan aku juga mau sharing gitu ya, gimana strategi berkarir sebagai HR sebelum lulus kuliah. Oke, ada pepatah bilang, tak kenal maka kata sayang. Jadi, again, kenalin aku Rahma, seorang fresh graduate. Karena aku baru aja lulus di tahun 2025 ini, bulan Oktober ya, teman-teman. Dan aku juga memiliki passion di bidang SDM. Terus juga selain itu, karena aku senang konten, terus juga aku senang belajar public speaking. Jadi, aku mengembangkan kompetensi aku di ranah content creation dan juga public speaking. Dan saat ini aku sedang bekerja sebagai HR Employer Branding di PT Bagi Kopi Indonesia. Mau flashback dikit ya teman-teman. Jadi pada saat itu memang ketika aku masih skripsi di semester 8 ya, di awal bulan Maret kalau nggak salah di tahun 2025 ini ketika aku nyusun skripsi sebenarnya aku iseng-iseng aja gitu ya, iseng-iseng apply meskipun aku juga nggak tahu ya pada saat itu aku bakal diterima nggak ya, padahal notabene itu aku apply sebagai full time dan juga notabene juga aku masih seorang fresh graduate yang belum ada ijazah, tapi ya rezeki nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi pada saat itu aku
Bapak dia coba aja apply sebagai HR dan alhamdulillahnya pada saat itu keterima. So iya, aku bekerja sambil mengerjakan skripsi aku. Dan alhamdulillahnya di bulan Oktober aku sudah lulus. Oke, next. Oke, ya, long story short, jadi gimana sih aku bisa mendapatkan pekerjaan sebagai HR bahkan sebelum aku lulus kuliah? Yang pertama, di awal tahun 2021 ketika aku masuk kuliah, aku menetapkan goals dari awal perkuliahan. Karena memang jurusan aku ketika kuliah itu HR, jadi memang aku sudah tahu gitu ya, aku pengen jadi HR, jadi aku di situ fokus belajar dan ambil kegiatan yang memang relevan gitu. Terus juga aku rajin ikut volunteer dan internship yang sesuai dengan hubungannya itu dengan HR gitu, biar dapat pengalaman nyata. Terus juga bukan cuma teori doang ya. Kemudian after itu aku juga bangun personal branding, baik itu di LinkedIn, Instagram, dan di sini juga aku share-share terkait insight dan juga bangun koneksi dengan eh, orang yang memang memiliki background HR gitu. Terus juga di sini aku rajin buat portofolio dan CV yang menarik. Di sini juga aku merangkum pengalaman aku, terus juga project-project HR. Terus juga karena memang kuliah aku jurusan HR itu aku jadiin portofolio buat diri aku sendiri seperti itu. Oke, di sini juga aku mau bahas terkait karir di bidang HR gitu ya. Sebenarnya HR itu eh, sudah luas banget ya teman-teman cakupannya, nggak cuman title sebagai HR generalis aja, tapi di sini banyak banget gitu ya role HR. Kayak misalnya teman-teman di sini senang banget membantu memaksimalkan potensial dari seseorang, terus juga senang banget mencari kandidat yang berkompeten, bisa banget teman-teman di sini menjadi HR recruitment gitu ya. Terus juga kalau teman-teman di sini tertarik buat membantu seseorang untuk belajar dan mengembangkan dirinya, bisa juga nih di sini teman-teman masuk ke learning and development. Kemudian kalau teman-teman tertarik dengan data, terus juga apa ya, sistem IT, intinya senang banget nih bekerja dengan yang namanya angka data, itu bisa banget masuk ke people analytics, HRIS, terus juga kompensasi dan benefit atau juga payroll. Terus kalau misalnya teman-teman di sini memiliki interest yang general, terus juga senang nih eh, bekerja dengan seseorang, terus juga karena di sini eh, baru pemula sebagai HR, bisa juga jadi HR administrasi. Kemudian kalau misalnya teman-teman di sini senang bekerja mengikuti prosedural, itu juga bisa sebagai HR generalis. Kemudian teman-teman kalau misalnya, sorry, kalau misalnya teman-teman di sini eh sudah profesional, pengen ngelit gitu ya, bisa juga jadi HR manager. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka juga nih ngebangun strategi untuk perusahaan, bisa juga jadi HR business partner. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga eh, pengen buat strategi untuk perusahaan gitu ya, kayak merger atau acquisition, itu juga bisa banget jadi organisasi development, terus juga diversity and inclusion. Karena sebenarnya HR tuh di zaman sekarang banyak banget ya role-role-nya, bukan hanya satu. So, teman-teman kalau misalnya punya interest di hal-hal tertentu, bisa banget masuk ke role HR tertentu juga. Kayak contoh, karena aku di sini sebenarnya senang banget apa namanya, interaktif dengan orang, terus juga dengan eksternal. Terus karena aku di sini juga senang konten, jadi aku mencari HR yang role-nya itu employer branding. Jadi di sini tugas aku sebagai HR employer branding di perusahaan itu adalah bagaimana aku menjual si perusahaan di mata kandidat agar aku bisa mendapatkan kandidat yang berkompetensi.
berkompeten seperti itu. Jadi HR employer branding ini sebenarnya sesuai banget dengan minat dan hobi aku ya, karena di dalamnya itu minat aku sebagai HR dan juga ada minat aku sebagai content creator, karena ya kadang sehari-hari aku juga konten gitu. Oke, di sini juga ada beberapa skill fundamental bagi pemula HR. Yang pertama, people analytic dan data literasi. Mampu membaca, menganalisis, dan memprediksi data SDM untuk mengambil sebuah keputusan. Terus juga karena di sekarang zamannya AI ya teman-teman, itu juga eh, teman-teman harus mampu menguasai teknologi HR dan penggunaan AI gitu ya dalam proses HR. Terus juga harus mampu memiliki strategi thinking dan bisnis gitu ya. Memahami bisnis kayak cost per hire, produktivitas, dan dampak SDM pada profit. Kemudian juga change management dan transformation. Memimpin perubahan organisasi termasuk digital HR ya. Kemudian juga learning agility dan eh, curious gitu ya. Jadi, kita sebagai HR harus mampu belajar dengan cepat, adaptif, dan terus meningkatkan kompetensi. Sebenarnya ini bukan buat pengen yang role-nya HR aja ya, tapi mau di role manapun kita harus memiliki skill ini gitu ya. Kemudian, coaching dan leadership development, karena di sini kita berhubungan dengan berbagai orang gitu ya, apalagi berbagai divisi. Coaching ini juga sangat-sangat penting. Kita harus memiliki skill ini gitu, karena di sini berperan sebagai coach untuk mengembangkan apa namanya kayak orang-orang di internal perusahaan gitu. Kayak misalnya seseorang tuh memiliki masalah. Nah, di sini kalau divisi manapun yang memiliki masalah itu kan pasti terkadang curhatnya ke HR. Maka dari itu kita juga harus memiliki skill coach gitu ya, coaching. Nextnya di sini ada komunikasi dan empati. Karena balik lagi ya, HR itu berhubungannya dengan banyak orang, dengan beberapa divisi, maka dari itu komunikasi dan empati itu paling penting. Karena hampir 75% permasalahan di organisasi juga ini ya, teman-teman apa namanya, miskomunikasi ya. Jadi maka dari itu penting banget untuk kita memiliki komunikasi yang efektif gitu. Terus juga memiliki skill diversity, equity, dan inklusi. Kemudian eh, ethical judgment dan juga data privacy ya, karena memang sebagai HR kita juga harus memiliki kerahasiaan ya, jangan sampai ada yang bocor. Misalnya ketika ada yang mau resign, itu kan ada interview resign ya. Nah, jangan sampai membocorkan hal tersebut apa ya kayak alasan-alasan resign dari seseorang ke divisi-divisi manapun. Terus juga keep it aja gitu. Kalau misalnya ada yang lagi curhat juga ya itu harus benar-benar di keep it. Karena kalau misalnya nggak di keep it ya sulit banget untuk nanti menumbuhkan rasa kepercayaan itu gitu ya untuk seseorang. Kemudian juga skill design thinking, terus juga employee experience, kemudian juga work planning dan juga talent mobility, kemudian ada HR product management. Nextnya di sini juga aku mau berbagi insight bagaimana cara mendapatkan pengalaman terkait HR sejak kuliah dan ini based on my experience ya gitu teman-teman. Yang pertama, ikut internship dan volunteer. Oke, karena aku mau tahu nih di sini teman-teman masih pada ada atau enggak. Teman-teman semua di sini pada aktif kah ikut internship atau volunteer? Gimana Aktif. teman-teman? Oke, aktif aktif ikut apa nih Kak Nurul? Oke, gimana teman-teman? Apakah teman-teman semua di sini aktif ikut internship atau volunteer? Oke, mungkin ada yang aktif juga ya. Iya, karena ini pilihan paling mudah dan paling impactful ya. Dan ini yang aku rasakan. Jadi, kalau belum ada kesempatan magang onsite gitu ya dari kampus atau belum ada kesempatan
bisa dimulai dari volunteer remote ataupun WFH. Yang penting teman-teman di sini tugasnya relevan gitu ya dengan karir yang ingin dituju misalnya sebagai HR gitu. Yang penting teman-teman di sini udah bisa nih belajar screening CV, terus juga menghubungi kandidatnya tuh kayak gimana sih, terus juga data entry karyawan, terus bantu kegiatan rekrutmen atau onboarding. Karena yang aku rasakan ketika aku mengikuti volunteer sebagai HR, ini ngebantu banget aku untuk mengasah skill aku di dunia HR gitu. Jadi ketika aku volunteer, karena tadi ya jurusan aku sebagai HR, maka dari itu aku apa namanya eh, menerapkan gitu ya apa yang aku pelajari di kampus di ketika aku volunteer sebagai HR ini. Kemudian juga ikut bisnis case atau project HR. Kalau misal teman-teman kampusnya teman-teman gitu ya atau di luar sana teman-teman nemu lomba bisnis case apalagi yang topiknya HR itu menurut aku ikut aja karena ini juga sebagai portofolionya teman-teman karena di dalamnya itu kan teman-teman ada pemecahan masalah gitu ya terkait HR. Karena waktu itu juga eh aku ketika kuliah meskipun gak menang ya teman-teman jujur aku ikut bisnis case dan proyeknya ini proyek terkait HR juga dan itu lumayan banget gitu ya untuk kita tampilkan gitu di CV tentunya. Nextnya pada saat itu juga aku aktif organisasi kampus. Jadi aku nggak cuma ikut volunteer atau internship, tapi aku juga ikut organisasi kampus. Nggak harus selalu di divisi HR ya, tapi kalau misalnya ada divisi PS apa ya PSDM gitu ya, itu boleh banget gitu ya. Karena di sini juga nanti kan teman-teman belajar tentang rekrut anggota baru, terus bikin onboarding, kalau database anggota, bikin evaluasi kinerja tim gitu ya. Tapi pada saat itu aku organisasi kampus Hima dan kebetulan aku di divisi kajian riset akademik ya. Jadi sebenarnya ini bukan terkait HR, tapi di sini ada kaitannya dengan HR karena di sini aku selalu buat konten terkait HR. Terus juga nggak hanya itu, kita juga suka ngadain yang namanya webinar, tapi webinarnya ini juga terkait dengan HR. Jadi masih ada berkesinambungan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman semua di sini belum kuliah gitu ya dan udah tahu nih kuliahnya pengen jurusan apa dan karirnya pengen apa, coba pilih jurusan yang relevan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi HR ya berarti teman-teman coba ambil manajemen SDM, hukum, IT, psikologi. Kenapa hukum IT masuk? Karena kan sekarang ya di tahun 2025 ini role HR itu makin luas ya. Banyak banget orang-orang yang bahkan bukan dari lulusan SDM itu ada aja yang masuk contohnya hukum. Kalau hukum kan itu bisa di hubungan industri ya, itu ada HR hubungan industrial gitu, itu juga bisa masuk. Terus IT itu karena ada HRIS ya, seperti itu. Kalau psikologi itu juga bisa masuknya di rekrutmen ya atau coaching and counseling. Terus selain itu, aku juga waktu itu ikut pelatihan dan aku juga ikut sertifikasi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman semua di sini sudah punya sedikit pengalaman, terus juga di sini teman-teman bisa upgrade lewat pelatihan HR, baik itu gratis maupun berbayar. Intinya untuk sekarang kita investasi leher ke atas dulu gitu ya. Kalau udah teman-teman cukup percaya diri nih atas kemampuan teman-teman sebagai apa ya pengen sebagai HR gas gitu ya teman-teman bisa ikut yang namanya sertifikasi kompetensi seperti rekrutmen seleksi terus juga training and development ataupun HR generalis. Kalau pada saat itu aku di kampus ikut sertifikasi kompetensi by BNSP tapi di role training and development karena memang selain HR employer branding, ranah aku itu lebih kepada HR training and development seperti itu. Oke, ini ada yang jawab ya. Oke, Kak Andika, saya bekerja di role HRGA. Keren banget. Oke, ini dari Kak Feby, baru aktif ikut pelatihan HR Karhama. Bagus banget. Ini boleh, ini eh ini good banget sih Kak Feby, karena dari pelatihan itu bisa dijadiin project-project. Karena yang
aku lakukan itu adalah seperti itu juga. Portofolio aku kebanyakan kalau nggak dari pelatihan, terus juga dari project-project aku ketika aku kuliah, seperti itu. Oke, next. Tips menghadapi seleksi internship dan posisi HR entry level ya. Dan ya ini yang aku lakukan, siapkan CV yang memang relevan. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi HR, ya berarti isinya itu sebagai HR ya pengalaman-pengalamannya. Gunakan CV yang formatnya ATS friendly. Sebenarnya eh untuk CV sebenarnya bisa aja gitu ya kalau misalnya mau CV yang desain gitu ya. Tapi karena kita di Indonesia lebih banyaknya memakai CV ATS, lebih baik dan saran aku juga pakai CV ATS gitu ya. Hindari ya desain yang ribet, terus juga cukup clean, rapi, dan mudah dibaca oleh sistem ATS. Gunakan juga ini ya teman-teman, fontnya itu jangan yang formal, tapi formal ya teman-teman, kayak Times New Roman, seperti itu. Terus juga siapkan portofolio yang relevan. Untuk posisi HR, rekruter itu juga bukan cuma lihat pengalaman teman-teman ya, tapi juga relevansi dan kemampuan teman-teman. Nah, aku menyarankan untuk teman-teman di sini punya yang namanya portofolio. Jadi, buatlah portofolio sebagus mungkin. Karena itu bisa jadi backup-annya teman-teman. Jadi, nggak cuma dari CV aja gitu ya. Dan yang aku lakukan ketika aku apply juga aku mencantumkan portofolio aku, di mana isinya waktu itu ada project HR di kampus, terus pelatihan-pelatihan, terus juga teman-teman kalau misalnya punya pengalaman CV, sorry, pengalaman sebagai volunteer atau internship itu juga bisa banget ya dimasukin di portofolio teman-teman. Terus juga mungkin business case atau sertifikasi pelatihan, seperti itu. Oke, next. Di sini juga again ya teman-teman rajin mengikuti pelatihan karena nggak cuma pengalaman, pelatihan juga itu dilirik kok sama HR gitu ya. Nggak perlu yang premium gitu ya, yang berbayar mahal 1 juta, 2 juta, nggak perlu gitu. Bisa banget dimulai dari pelatihan gratis atau basic gitu ya. Kalau misalnya di sini bisa banget nih teman-teman di My Skill gitu ya. Terus pelatihan di hari Senin, terus di kalau khusus HR itu di manajemen SDM, itu aku ikut di situ. Terus juga terapkan prinsip apply, lupakan evaluasi. Ini penting banget ya teman-teman, biar teman-teman semua di sini nggak stres. Jadi mindsetnya penting ya saat kita mau itu hunting internship atau posisi entry level. Kayak apply, kirimkan lamaran teman-teman semuanya sebanyak mungkin. Tapi ingat lagi ya, harus relevan. Terus lupakan gitu ya. Jangan terpaku atau overthinking nunggu respon gitu ya. Karena jujur, zaman sekarang tuh HR tuh sulit banget ya untuk menghubungi kandidatnya. Entah itu dia lolos atau nggak lolos gitu ya. Jadi kayak istilahnya banyak HR yang ghosting. Itu bener banget ya teman-teman. Tapi sebenarnya apa ya? Yang terkait ghosting itu ya balik lagi ya ke HR-nya dia mau effort atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak mau effort sih biasanya ya udah biarin aja gitu. Kalau misalnya dia nggak lolos nggak akan diumumin gitu. Tapi kalau perusahaan oke, terus juga strategi thinkingnya bagus, pasti mereka ini ya apa namanya kayak mengumumkan gitu ya untuk orang-orang yang lolos ataupun nggak lolos. Terus juga evaluasi. Kalau ditolak ya jangan berkecil hati. Rezeki masih luas kok gitu kan. Tapi di sini coba teman-teman pelajari dari feedback atau analisis sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditolak, coba evaluasi lagi nih CV-nya yang kurang kah atau pengalaman-pengalaman yang kurang kah, terus kalau pengalamannya kurang aku harus apa ya, terus kalau CV-nya kurang juga aku harus apa ya, kayak gitu. Terus juga tetap konsisten dan siap belajar ya, karena HR tuh adalah bidang yang luas dan memang selalu berubah-ubah. Selama teman-teman punya kemampuan belajar gitu ya, terus mindset growth, terus konsistensi dalam improving skill,
kesempatan untuk masuk dunia HR juga luas sekali ya teman-teman. Jadi dari aku, buat teman-teman semua jangan berkecil hati, gas aja. Intinya jangan takut gagal ya, mau mencoba. Next, bangun personal branding profesional untuk karir HR. Ini yang aku lakukan juga teman-teman. Dan ini aku lakukan ketika aku masih kuliah juga dari semester awal sih sebenarnya dari semester 1 gitu ya. Dan sampai pada akhirnya aku di semester 5, 6, 7 aku fokus ke LinkedIn. Jadi bangun personal branding aku ketika itu adalah aku aktif menggunakan LinkedIn sebagai platform utama untuk menunjukkan minat dan perkembangan aku di bidang HR. Kemudian rutin juga buat konten ringan, entah itu cerita pengalaman magang atau volunteer, terus juga insight ketika aku ikut pelatihan HR atau hasil belajar aku dari webinar, itu aku share gitu ya. Entah itu di Instagram, di story, entah itu di LinkedIn atau dimanapun, aku share aja. Karena ya prinsip aku adalah ya udah bodo amat gitu ya. Karena di sini kita posting hal-hal yang positif gitu, bukan yang negatif. Jadi apapun itu yang aku lakukan selagi itu ada hubungannya dengan karir aku, dengan minat aku, dengan hobi aku, dan selagi itu positif, aku upload aja gitu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa minder karena ya balik lagi ya, di sini kita masih proses untuk belajar gitu ya, untuk masih proses bangun karir kita. Kemudian aku juga konsisten membangun koneksi dengan para profesional HR, mulai dari middle sampai juga high level. Untuk untuk apa? Untuk membuka peluang belajar dan networking. Jadi di LinkedIn waktu itu juga aku rajin ngechat-ngechat meskipun bodo amat ya teman-teman, entah itu mau dibalas atau nggak dibalas gitu ya. Kalau dibalas syukur kita bisa belajar. Kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa gitu, kayak ya udah nothing tulus aja teman-teman. Tapi intinya setidaknya aku udah mau mencoba gitu ya. Terus selanjutnya eh, balik lagi jangan malu untuk reach out meskipun status sebagai mahasiswa. Justru itu jadi alasan yang kuat gitu ya untuk teman-teman bertanya dan mencari insight dari praktisi-praktisi yang memang sudah berpengalaman jauh lebih daripada kita gitu ya. Terus tampilkan diri sebagai seseorang yang memang serius dan progresif dalam mengejar karir HR melalui aktivitas online ataupun offline yang memang relevan. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, thank you teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau connect sama aku, boleh banget di Instagram di @rahma_nrb. Tapi kalau misalnya mau di LinkedIn, boleh banget di Rahma Nurbudiawati. Oke, kita langsung discuss aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau discuss, boleh banget. Entah itu mau eh di raw materi ataupun di apa ya, pertanyaan-pertanyaan di luar materi itu boleh banget. Oke, thank you banget Kak Rahma yang materinya sangat insightful. Jadi tadi kita udah banyak banget belajar mengenai fundamental HR gitu ya Kak Rahma. Terus cara dapetin pengalaman terkait HR sejak kuliah gitu ya. Terus tips menghadapi apa namanya seleksi internship dan posisi HR di entry level. Bahkan gimana caranya kita membangun personal branding gitu ya. Terutama untuk di role HR itu sendiri. Oke, itu pemaparan materi dari Karama. Jadi ya abis ini aku persilakan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh di kolom chat ataupun langsung on mic aja nggak apa-apa. Jadi biar interaktif gitu ya jatuhnya, bukan sekedar tanya jawab kayak gitu. Oke, boleh langsung ambil aja Karama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah ada dari kolom chat gitu ya. Atau aku bacain dulu ya. Aku bacain dari Kak Karisa dulu ya. Oke, izin bertanya Kak, untuk mahasiswa semester 1 sampai 3, mending ikut organisasi atau volunteer atau internship? Oke, dari Kak Rama boleh dijawab ya? Oke, untuk Kakak Risa, thank you banget atas pertanyaannya. Oke, mahasiswa semester 1 sampai 3 mending ikut organisasi atau volunteer atau internship? Kedua-duanya. Oke, ini sesuai dengan pada saat itu ya timeline aku.
semester 1, 2, 3, bahkan sampai 4 itu aku fokus di organisasi kampus terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena itu sebagai bahan pegangan aku ketika nanti di semester 5, 6, 7 aku pengen ikut volunteer atau internship. Setidaknya aku sudah ada pengalaman untuk aku bisa dilirik gitu. Jadi untuk Kakak Risa bisa banget di semester 1, 2, 3, atau 4 itu fokus ke organisasi kampus, entah itu ikut BEM atau entah itu ikut apa ya namanya hima gitu ya. Itu bisa banget. Nanti after itu di semester 4, 5, 6, 7 itu bisa banget ikut volunteer atau bahkan internship gitu. Sekarang kan juga banyak banget ya volunteer atau bahkan internship yang WFH gitu, yang remote itu bisa banget diambil. Kemudian jangan lupa bangun personal branding di semester selanjutnya. Berarti di semester 4, 5, 6, 7 gitu. Karena kan tadi sudah ada pegangan ya. Dari aku kayak gitu. Karena based on my experience itu kayak gitu ya pada saat itu semester 1, 2, 3, 4 aku organisasi kampus. After itu aku coba langsung ke volunteer dan internship di luar kampus. Untuk organisasi di kampusnya gimana? Itu aku stop dulu, aku fokus di luar. Tapi sebenarnya aku juga di kampus nggak apa ya, stop banget karena kadang ada beberapa panggilan gitu ya kayak bisa nggak buat jadi MC atau bisa nggak buat jadi apa ya namanya kayak MC untuk webinar atau dan lain sebagainya. Jadi intinya semester awal itu kuatin branding kita di kampus. Jadi ketika kita mau keluar kampus, mau apa ya, berkegiatan di luar kampus, setidaknya kita tuh udah punya branding di kampus, jadi bisa aja gitu kita dipanggil untuk jadi entah itu jadi kepanitiaan atau lain sebagainya. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Kak Karisa? Oke, ini ada ya. Kalau mau mengikuti volunteer dulu baru organisasi itu gimana Kak? Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak apa-apa banget sih. Itu tergantung dari Kak Karisa better yang mana. Tapi kalau saran dari aku sih, based on my experience gitu ya. Aku mulai dari organisasi kampus dulu. After itu aku loncat ke volunteer. Intinya set plan aja di per semesternya. Dan itu yang aku lakukan. Oke, gimana Kak Karisa? Apakah oke sudah cukup jelas ya? Oke, thank you Kak Rahma. Next question dari Kak Salam nih. Kak, makasih pemaparannya. Mau nanya Kak, kalau untuk fresh grade non-psikologi, step awalnya bisa ikut apa dulu ya Kak? Jika ingin jadi HR, apakah ada tipsnya? Oh ya, FYI guys, Kak Rahma ini juga bukan dari psikologi ya, tapi dia SDM sih. Oke, boleh dijawab? Oke, untuk fresh graduate psikologi ya, step awalnya bisa ikut apa dulu? Kalau saran dari aku, bisa ikut dari volunteer, terus juga bisa ikut dari internship. Tapi kalau misalnya dari kampusnya belum ada kesempatan untuk intern secara onsite, itu kita juga bisa volunteer atau internship secara remote gitu ya. Sekarang tuh banyak banget teman-teman eh, lowongan-lowongan mereka organisasi non NGO gitu ya yang membuka internship secara remote atau bahkan volunteer gitu secara remote juga. Itu yang pertama, coba ikut itu. Kemudian karena kita basicnya non psikologi atau non SDM atau apa ya lintas jurusan gitu ya yang nggak berkaitan dengan HR, itu bisa banget ikut pelatihan atau bootcamp HR. Banyak banget kok yang gratis kalau misalnya teman-teman di sini belum bisa menyisihkan uangnya gitu ya untuk ikut bootcamp atau pelatihan, itu bisa banget carinya gratis gitu. Kalau misalnya udah punya apa ya bisa menyisihkan sedikit jajannya gitu ya, uang jajannya itu bisa banget ikut yang berbayar. Aku bisa infoin beberapa pelatihan-pelatihan yang pernah aku ikutin gitu ya. Tapi aku lupa, nanti aku coba share gitu ya teman-teman. Kemudian juga bisa mulai dari posisi entry level ya, kayak balik lagi HR intern gitu ya. Terus juga HR admin kayak gitu. Terus after itu coba bangun portofolio karena kan tadi sudah ikut yang namanya volunteer, internship, terus juga ikut pelatihan, itu bisa bangun
portofolio, terus juga belajar sih, harus banyak-banyak belajar. Seperti itu. Oke, ada lagi ya tadi ya. Oke, kalau dari sudut pandang HR, biasanya pengumuman hasil psikotes atau seleksi kerja itu berapa lama ya, Kak? Kalau dari aku sih biasanya 7 hari kerja ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, gak apa-apa banget. Bisa dari Kasalam untuk ini ya, apa namanya, untuk follow up kembali. Tapi usahakan jangan spam ya. Yang penting kita udah follow up after 7 hari kerja. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab dari Kasalam? Oke, sudah ya, sudah cukup jelas. Next question kali ya, Mbak ya. Oke, dari Kak Sultan nih, lumayan panjang ya. Oke, makasih untuk pemaparan materinya. Sebelumnya Kak izin bertanya, untuk volunteer sendiri itu misal mungkin nggak sesuai dengan jurusan kita, apakah tetap diambil volunteernya? Dan jika ada pengalaman freelance, meskipun keluar jalur dari jurusan, apakah bisa dimasukin ke dalam CV? Oke, volunteer sendiri tuh semisal mungkin nggak sesuai dengan jurusan kita. Apakah bisa diambil? Tapi sebelumnya dari Kak Sultan ini, aku mau tanya dulu, Kak Sultan ini preferensi karirnya pengen kemana nih gitu. Oke, sebenarnya aku mau nanya dulu nih dari Kak Sultan, preferensi karirnya pengen kemana ya? Soalnya, eh aku perlu memastikan dulu. Masuk ke engineer sih Kak, kebetulan. Oke, berarti Kak Sultan tuh pengen jadi engineer gitu ya. Terus, oke, untuk volunteer sendiri, semisal mungkin nggak sesuai dengan jurusan. Sebenarnya kalau misalnya nggak sesuai dengan jurusan, itu menurut aku nggak apa-apa banget ya, diambil aja. Terus kalau misalnya kita ada pengalaman freelance, meskipun keluar dari jalur dari jurusan, itu dimasukin ke CV, itu nggak apa-apa banget. Tapi volunteer yang diambil, freelance yang diambil, usahakan sesuai dengan preferensi karir. Semisal, pengen jadi HR, tapi ketika volunteer itu bukan jadi HR, ya itu ngapain gitu kita masukin ke CV. Tapi kalau misalnya volunteer dan freelance-nya itu sesuai dengan karir yang akan kita ambil, pengen jadi HR misalnya atau jadi engineer dan lain sebagainya, itu masukin aja selama si apa ya kegiatan volunteer dan freelance-nya itu sesuai gitu, align dengan apa yang ingin kita ambil ketika nanti kita berkarir seperti itu. Meskipun itu nggak sesuai dengan jurusan kita, tapi intinya sesuai dengan karir yang mau kita ambil. Itu sih. Gimana Kak Sultan? Apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Thank you. Oke, thank you. Next dari Karif ini, Kak Rahma. Kak, aku sekarang lagi kuliah manajemen semester 5. Saat ini aku udah kerja di salah satu perusahaan konstruksi, namun posisiku saat ini berada di divisi engineering. Ada saran nggak strategi switching karir dari divisi engineering ke SDM? Oke, strategi switching karir dari divisi engineering ke SDM. Balik lagi, coba ikut pelatihan, terus juga mulai dari posisi entry level dulu, terus juga bangun portofolio. Dari aku kayak gitu sih, kalau buat yang mau strategi switching karir. Dan menurut aku, switch karir juga nggak ada yang salah ya, selagi mau mencoba, selagi mau belajar. Jadi intinya jangan fokus pada satu title, dan apalagi di dunia yang dinamis sekarang ya teman-teman, menurut aku kita harus banget punya plan A, plan B, plan C di dalam karir. Kayak contohnya aku, oke, plan A aku itu pengen banget nih jadi seorang HR. Plan B aku itu aku bisa masuk ke
marketing atau sosial media, kemudian plan C-nya bisa juga di public relation. Jadi ketika nanti misalnya aku mau apply ke HR tahunya nggak keterima, aku bisa langsung switch ke marketing atau sosial media. Tapi kalau nggak keterima, balik lagi. Aku bisa ke plan C aku, yaitu misalnya public relation. Jadi kayak gitu, seperti itu. Kalau misalnya mau switch career, banyakin ikut pelatihan, volunteer, internship, karena itu juga dilihat kok sama HR gitu. Lomba-lomba juga jangan lupa ikutin. Yap. Oke, thank you Kak Rahma. Jadi intinya buat dari jurusan apapun atau dari pekerjaan apapun yang mau switch karir gitu ya ke bidang apapun, intinya kuncinya yang pertama harus ikut sertifikasi atau pelatihannya dulu. Itu yang jadi modal utama gitu ya Kak Rahma. Iya, Oke, betul. thank you. Selanjutnya ada pertanyaan. Wah, kayaknya ini lumayan panjang ya. Dari kami nih, Kak izin bertanya untuk lulusan ilmu komunikasi, konsennya humas dan pengalaman sekali cuma ada di rekrutmen organisasi kampus doang. Apa bisa jadi seorang HR? Apa bisa jadi seorang HR? Ada tips dari kakak nggak untuk kondisi seperti itu buat kita nge-branding CV supaya dilirik? Atau masih perlu pengalaman di bidang HR, di volunteer atau internship lagi, Kak? Makasih udah baca. Oke, boleh dijawab. Bisa jadi seorang HR? Ya, pasti bisa dong. Karena jujur ya teman-teman, case aku itu, case dari aku adalah ini ya, apa namanya? Banyak banget kok HR yang memang switch career, tapi menurut aku jangan fokus di ini ya, jangan fokus di organisasi kampus. Coba ambil pengalaman di bidang HR di ya itu ya, volunteer, ikut intern lagi di luar kampus. Intinya coba explore di luar kampus ya, hanya berkutat di lingkungan kampus aja, tapi coba berkutat di lingkungan luar kampus juga, yaitu ikut volunteer dan intern lagi sih menurut aku. Intinya eh coba upgrade diri ke yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, gimana dari Kak Vini? Apakah ada feedback atau udah cukup? Kalau udah cukup, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, Kak Rahma. Dari Kak Nabila nih, izin bertanya cerita dikit sebelumnya. Saya pernah baca-baca kalau HR itu sangat melihat di kegiatan volunteer yang kita pernah ikuti. Apakah itu benar? Dan jika iya, kegiatan volunteer yang diikuti itu apakah harus relevan dengan bidang kita? Oke, silakan dijawab karena kayaknya tadi ada kaitannya ya sama pertanyaan yang tadi gitu. Iya betul-betul dari Kanabila ya. Berbaca-baca kalau HR itu sangat melihat di kegiatan volunteer yang kita pernah ikuti. Apakah itu benar? Dan jika iya, kegiatan volunteer yang diikuti itu apakah harus relevan dengan kita? Jawabannya iya. Karena balik lagi ya, apa yang aku lakukan juga dimulai dari volunteer ya. Itu aku dimulai dari volunteer secara remote sebagai HR juga. Itu waktu itu aku juga ikut volunteer secara remote itu di Edwork sebagai talent development, terus juga di beberapa organisasi yang remote juga itu sebenarnya dilirik aja. Buktinya, halo guys, sekarang aku di Bagi Kopi sebagai HR Employer Branding, dan itu juga aku dimulai dari volunteer, dari internship, dan itu dilirik aja kok. Dan yang mau aku highlight juga jangan lupa buat portofolio, karena menurut aku sekarang itu nggak cukup dari CV aja, karena yang namanya CV itu kan bisa kita apa ya, bisa kita manipulasi juga ya. Tapi kalau dari portofolio itu, karena portofolio itu kan bukti nyata dari kerja kita ya. Jadi jangan lupa cantumkan juga portofolio. Jadi tenang kok, mau itu volunteer, mau itu internship atau organisasi, selama itu relevan dengan bidang yang ingin kita ambil atau karir yang ingin kita ambil, contohnya ingin jadi HR, itu dilirik kok gitu. Terus juga ya itu ya, balik lagi harus memang relevan dengan bidang yang ingin kita lamar gitu ya.
Kayak misalnya akan Nabila pengen lamar sebagai HR, ya berarti ikut volunteer dan internshipnya di ranah HR. Meskipun jurusannya itu bukan jurusan psikolog gitu, bukan jurusan apa ya, SDM dan lain sebagainya gitu, yang berbau-bau HR gitu. Itu nggak apa-apa banget. Yang penting volunteer, pengalaman-pengalamannya itu diisi dengan bidang yang relevan gitu dengan HR. Seperti itu. Thank you penjelasannya Kak Rahman. Next ya, teman-teman dari Kak Niki nih mau bertanya, bagaimana pendapat narasumber terkait bermacam-macam role HR sekarang dengan bermacam-macam role tersebut malah hanya dipegang satu atau dua orang untuk menyelesaikan pekerjaan HR. Nah ini gimana nih? Aku juga bingung sebenarnya sih, karena kan HR banyak banget Iya, ya, ternyata. iya zaman sekarang iya banyak banget disebutnya ini ya HR Palu Gada. Sebenarnya ini balik lagi ya ke perusahaannya, tapi apa ya? Pendapat dari aku bermacam-macam role HR sekarang itu ketika kita mau apply benar-benar harus lihat apa ya, kita harus benar-benar teliti dalam job desk-nya. Terus juga ketika interview itu benar-benar harus ditanya role-nya itu kayak kerja kita tuh sebagai HR. Misalnya aku sebagai HR employer branding itu batasannya itu sampai mana sih gitu. Dan lebih enaknya sih yang aku rasakan ketika jadi seorang HR itu emang bukan yang palu gada ya, tapi bener-bener HR yang menjurus gitu. Kayak contohnya sekarang kan aku HR employee branding dan ranah aku cuma dari seputar rekrutmen juga seputar membrandingkan perusahaan gitu. So menurut aku macam-macam role yang emang banyak ini menurut aku jujur pusing ya. Dan saran dari aku ketika kita mau apply benar-benar harus ini ya, apa namanya? Harus detail ketika kita melihat job desk-nya gitu. Karena sebenarnya balik lagi ya, itu tergantung perusahaan. Kadang ada kayak HR rekrutmen tapi ngerjainnya apa gitu. Kok ada ngerjain ini, kok ada ngerjain itu gitu. Terus HR ini kok ngerjain ini, kok ngerjain itu gitu. Jadi kayak HR palu gak ada. Jadi kayak cuman sebatas title aja gitu ya. Itu sih yang aku rasain. Gimana dari Kak Nike? Ada yang mau ditanyain lagi atau udah cukup? Kayaknya emang bener-bener harus teliti aja sih ketika kita mau apply ya. Jadi Jangan sampai harus jadi HR kalau gak ada. ya, jadi emang harus make sure job desk kita harus ngapain aja gitu ya. Karena bukan Iya, betul. kadang kerjaan HR emang bukan sekedar kayak ngefilter CV kandidat, nge-interview gitu Hmm. kayak banyak. Oke, next dari pertanyaannya Kak Riza. Kak, aku fresh grad teknik lagi aktif cari kerja. Kalau mau di bidang HR mulai dari mana ya Kak? Tadi ada Ini kayaknya balik sebelumnya lagi ya. sama. Oke, boleh diinin lagi Kak Rahma. Oke, fresh grade teknik lagi cari kerja. Kalau pengen di bidang SDM, again balik lagi coba dimulai dari entry level dulu, coba dimulai dari internship gitu ya, coba dimulai dari ikut-ikut pelatihan, bangun koneksi itu sih yang paling penting juga karena dari koneksi yang memiliki latar belakang sebagai HR itu kita bisa belajar banyak gitu ya. Jangan takut kok karena mereka yang apa ya, pengalamannya jauh lebih dari kita tuh nggak segan-segan kok untuk mengajari kita gitu. Intinya harus mau belajar, terus juga adaptasi ya harus cepet-cepet apa ya harus bisa beradaptasi. Jadi dari aku seperti itu, dimulai dari entry level, ikut internship, pelatihan, bangun portofolio, bangun koneksi, bangun personal branding. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Next dari pertanyaan dari Kandika lagi nih. Halo Kak Rahma Kak dan Mbak Asna, salam kenal sebelumnya. Saya Andika, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan di bidang jasa perencanaan engineering. Role saya di HRGA. Dan saat ini saya sedang mengembangkan tim HR di perusahaan saya bekerja. Saya tertarik dengan role HR employer branding nih.
menurut Kak Rama seberapa penting untuk di perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini? Oke, thank you Kak Andika pertanyaannya. Salam kenal, keren banget nih lagi di HRGA ya. Terus juga lagi ngembangin tim HR di perusahaan. Terus tertarik untuk HR Employer Branding. Seberapa penting perusahaan untuk di perusahaan ya bergerak di bidang jasa? Menurut aku ini sangat penting banget ya. Nggak cuma di bidang jasa kok, mau di bidang khususnya aku ya F&B, terus juga dan lain sebagainya itu employer branding tuh di zaman sekarang tuh itu benar-benar penting banget. Kenapa? Karena kita sebagai perusahaan pasti pengen dong dapet kandidat yang berkompeten yang memang bisa membantu memajukan perusahaan gitu ya. Terus dari aku ini sangat penting gitu ya. Terus juga kita juga nggak bohong gitu ya sebagai HR pasti ketika kita open locker pasti pengen dong dapat kandidat yang banyak karena yang aku rasakan ketika aku membangun membangun employer branding perusahaan aku waktu itu pada saat itu ya ketika aku open locker aku bisa mendapatkan jujur 5.000 kandidat dalam 3 hari itu ketika aku main employer branding jadi itu se seapa ya sepenting itu mau itu bidang jasa, F&B dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan zaman sekarang juga yang aku lihat mereka tuh memang rata-rata kan belum ada HR employer branding ya dan ada juga dari perusahaan mana ya aku lupa. Pokoknya dia di salah satu perusahaan Jakarta salah satu perusahaan di Jakarta dan memang belum ada employer branding pada saat itu juga sempat tanya ke aku gimana cara bangun employer branding gitu dan ya mau gak mau waktu itu aku jelasin karena yang mereka rasakan HR employer branding tuh menurut mereka penting banget karena ketika belum ada yang namanya employer branding yang mereka rasakan itu susah banget gitu dapat kandidat seperti itu jadi itu sangat-sangat penting. Coba aku untuk menyarankan sekali ke Andika untuk ada yang role namanya HR Employer Branding. Bisa banget sih disatuin sama HR Recruitment ya. Kalau misalnya dari segi cost-nya belum ada, cost perusahaannya belum ada, itu bisa banget disatuin sama rekrutmen gitu. Atau talent acquisition. Seperti itu. Oke, thank you Kak Rama udah jawab. Habis ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau ada yang mau diskusi? Kayaknya udah nggak ada nih, pertanyaannya banyak banget ya, tapi alhamdulillah kejawab semua dari Kak Rahma. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lebih lanjut bisa langsung ke sosial medianya Kak Rahma itu sendiri. Kayak gitu. Wah keren, 5.000 kandidat 3 hari. Saya post di beberapa portal job dengan iklan satu baru nyentuh di angka 1.000-an dalam 1 minggu. Wow, keren. Sorry banget. Gak ada suaranya ya. Oke, aku juga mau ada saran juga ya buat Kak Andika. Mungkin jangan fokus di portal job, tapi coba sentuh ke sosial media, kayak contohnya TikTok atau apa ya, Instagram. Karena aku juga main di ranah situ juga, nggak hanya di portal job. Siapa tahu bisa dapat kandidat yang banyak dan juga mengurangi cost kita. Karena jujur kalau buka open rekrutmen itu cost-nya bisa membludak. Benar-benar. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman semuanya? Kalau nggak ada, berarti sesi Q&A-nya aku tutup ya, teman-teman. Sebelumnya makasih banyak buat Kak Rahma yang udah bersedia diskusi pada malam hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah antusias bertanya gitu ya.
Nah, terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti ya dari awal sampai akhir webinar gitu ya. Dan aku mau remind, jangan lupa isi link absensinya dan itu juga salah satu syarat untuk kalian mendapatkan sertifikat kayak gitu. Terus jangan lupa follow juga Karir Impian buat teman-teman yang mau dapetin informasi terkait dengan tips and trick karir, terutama buat apa namanya fresh graduate, mahasiswa atau siapapun yang ingin memulai ke dunia kerja kayak gitu. Nah, sebelum itu aku izin buat teman-teman semua untuk on cam gitu ya. Kita meluangkan waktunya beberapa menit untuk foto bersama, boleh? Jadi aku tunggu teman-teman buat on cam ya. Oke, karena ini sesi akhir, jadi aku ingin dokumentasi. Oke, aku tunggu ya teman-teman buat on cam dulu. Oke, kalau misalnya on cam, kalau misalnya sesi foto ini pasti banyak yang on cam ya. Iya nih, benar-benar. Oke, aku tunggu teman-teman buat on cam ya. Wait. Oke, kalau udah nggak ada lagi yang mau on cam, ya udah aku langsung capture aja. Oke, oke, ada yang lagi siap-siap. Ya udah aku tunggu aja deh. Teman-teman semua di sini asal dari mana? Kak Andika, dari mana Kak Andika? Oh, salam kenal Mbak Rama, Mbak Asna. Asal asal Halo. mana nih Kak Andika? Saya dari Bekasi, Mbak. Oke. Oke. Kak Nika dari mana nih Kak Nika? Asal dari mana? Salam kenal, saya berasal dari Sumbar, tapi sekarang lagi kerja di Ah, Batam. oke, salam kenal. Kak Karisa dari mana nih asalnya? Oh, Oke, dari Bekasi ya. Bekasi. Oke, kayaknya banyak juga yang dari luar kota ya. Ya, Oke, betul. kita tunggu next webinar dari Karir Impian. Aku nggak tahu nanti bakal ngundang narasumber siapa, tapi tunggu aja. Oke, kita langsung mulai sesi dokumentasi ya teman-teman. Aku mulai dari yang slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Wait. Oke, terus untuk yang kedua, bentar, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, udah teman-teman beres. Oke, nah sekali lagi aku mau ngucapin makasih juga buat teman-teman yang udah bersedia hadir di webinar malam hari ini. Makasih juga kepada Kak Rahma ya yang udah sharing dan diskusi langsung sama teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya buat teman-teman yang mau berkarir ke dunia HR kayak gitu. Oke, itu aja kalau dari aku. Jadi akhir kata, aku selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Selamat Malam. Terima kasih malam, terima Ibu kasih. Thank you. Thank you, Thank Kak. you.